sejumlah minimal soal yang harus kita jawab benar biar bisa lulus Mandiri UI dan juga IPB. Mau tahu? Langsung aja kita bahas di video kali ini. GP Media lagi buka tryout dan kelas online loh buat kamu yang mau masuk ke PTN ternama mulai dari IPB, UI, UGM, Unpad, Undip, dan juga UNJ. Harganya mulai dari 25.000, kalian udah bisa dapetin ratusan soal prediksi, kelas online, dan juga paket tryoutnya. Jadi buat kalian yang belum daftar, yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Siapa nih yang penasaran ngomongin seputar sistem penilaian di SIMAK UI dan juga UTMBK IPB? Nah, kali ini kita bakal bahas gitu ya, mulai dari scoringnya seperti apa. Kira-kira nih kita mesti jawab berapa soal sih yang benar minimal ya, biar bisa lolos di SIMAK UI dan juga UTMBK IPB. Karena baik SIMAK UI maupun UTMBK IPB nih tesnya udah sebentar lagi gitu ya. Kalau SIMAK UI kan dari rentang 2 sampai 4 Juli, dan kalau UTMBK IPB untuk yang sarjana itu mulai di tanggal 3 Juli 2022. Jadi sebelum itu, atau mungkin teman-teman juga biar punya strategi lah ya buat mungkin UTMBK IPB buat yang nanti vokasi juga sama aja nih ya untuk sistem penilaiannya. Jadi biar kebayang gitu ya ketika nanti ngerjain soal harus punya ancang-ancang. Nah, langsung aja sekarang kita bakal bahas di sini mulai dari yang UI dulu kali ya. UI kan ini ada SIMAK ya teman-teman ya untuk mandirinya, SIMAK UI 2022. Dan buat jumlah soalnya sendiri nih teman-teman, kalau kalian cek di webnya UI itu bakal ada soal tentang TKD atau tes kompetensi dasar dan TKA, tes kompetensi akademiknya. Kalau TKD jumlah soalnya 45 soal nih di sini ya. Nanti dibagi jadi 3 subtes, ada Matdas, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, masing-masing 15 soal. Terus untuk TKA-nya dibagi ya, ada Saintek, ada Sosum, masing-masing 60 soal. Jadi untuk per subtesnya itu ada 15 soal ya. Kayak ya UTBK nih subtesnya ya, matematika, fisika, kimia, biologi untuk yang Saintek, sama yang Sosumnya sosial, geo, sejarah, dan ekonomi. Untuk totalnya berarti ada 105 soal ya untuk satu rumpun ya. Jadi TKD plus TKA-nya Saintek atau TKA Sosum gitu. Nah, dari 105 soal ini teman-teman perlu tahu sistem penilaiannya ya. Jadi di SIMAK UI itu kalau misalkan teman-teman jawab benar, dia bakal plus 4. Jadi bakal dapat poin 4. Tapi kalau salah ada sistem minus 1 ya. Kalau kalian kosongin jawabannya berarti 0. Dan ini PG semua ya, jadi teman-teman boleh cari strateginya nih ya biar mungkin nggak minus gitu ya, nggak salah. Jadi kalau misalkan kita hitung nih dari 105 soal, kalau kita kosongin semua nggak kita jawab sama sekali, itu pasti nilainya 0 kan ya. Tapi kalau misalkan kita jawab semua nih 105 soal dan benar ya, berarti kita kalikan aja 4 kali 105 soal. Jadi total skor maksimumnya banget itu adalah 420 ya. Kalau kita cari nilai tengahnya gitu, mediannya ya, ini kita bagi 2 aja, 420 bagi 2 jadi 210. Itu bener-bener bisa kita bilang kayak batas KKM mungkin ya. Nah, dari nilai 420 itu kalau misalkan kita pengen nih lolos gitu ya, seenggaknya kan kita ngikutin KKM ya. Kalau di sekolah aja KKM-nya kan 75 sampai 80 ya. Jadi kalau di sini kita ambil 75%-nya lah ya di batas KKM-nya dari skor 420 tadi. Nah, kita dapat nih yaitu 315. Maka ini prediksinya 315 adalah skor yang paling aman lah ya, minimal gitu ya untuk bisa lolos di SIMAK UI. Nah, sekarang kita lihat ya untuk pembagiannya kira-kira kita mesti ngerjain berapa soal sih ya. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman coba cek. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 subtes masing-masing rumpun. Kalau misalnya nih kita kerjain 11 nomor semuanya, kan tadi per innya ada 15 soal ya. Kalau kita kerjain 11 soal dan benar ya, kita nggak lihat yang salahnya dulu, anggap aja sisanya kita kosongin gitu ya. Jadi kita cuma ngisi 11 aja. Kita kalikan 11 dikali poinnya tadi 4, dan ini ada 7 subtes, jadi total skornya adalah 308. 308 itu di atas nilai tengah tadi ya, mediannya tuh yang KKM paling bawahnya banget 210.
Tapi kalau tadi untuk nilai amannya, nilai idealnya tadi di 315. Jadi masih kurang sedikit sih ya. Tapi untuk mungkin jurusan-jurusan yang nggak terlalu ketat di UI-nya, ini mungkin masih bisa gitu ya. Tapi teman-teman harus bisa cek lagi nih. Nah, pentingnya prioritas mau di SNMPTN, di SBMPTN sama di Mandiri, sejujurnya prioritas ini penting banget nih teman-teman ya. Misalnya teman-teman mau masuk jurusan kedokteran, berarti teman-teman boleh prioritaskan di biologi, atau teman-teman mau masuk jurusan hukum, berarti harus prioritaskan yang mana nih gitu ya. Nah, di sini aku kasih spare 2 subtes yang bisa teman-teman prioritaskan. Jadi ketika yang lainnya 11, yang diprioritasin ini 12 gitu yang harus diisi benar ya. Nah, kalau udah gitu kita hitung 11 dikali 4 poinnya tadi dan ada 5 subtes, ditambah yang nilainya 12 ya, yang dijawab benarnya 12 dikali 4 dikali 2 subtes. Ketika kita hitung-hitung dan kita jumlahkan itu hasilnya 316. Jadi di atas 315 yang nilai minimal lah bisa kita bilangnya, atau nilai yang aman gitu ya untuk bisa lolos di SIMAK UI. Jadi ini ya teman-teman ya, boleh teman-teman ganti sendiri. Ini kan di sini matematika sama fisika nih prioritasnya ya, atau sosiologi, geografi. Boleh juga teman-teman mungkin mau prioritasnya itu di Matdas gitu ya, atau di bahasa Inggris, atau di mana aja. Jadi silahkan teman-teman cari tahu dulu ya untuk prioritasnya. Dan ini dianggap teman-teman yang sisanya gitu ya, itu dikosongkan. Jadi nggak ada minus ya. Gimana kalau misalnya ternyata minus nih sisanya, kita jawabnya salah? Teman-teman boleh di sini lihat deh, Matdas kita ngisi 11, berarti kan sisanya ada 4 soal lagi ya. Misalnya 4 soal itu kita salah, berarti kan minus 4 kan? Tadi 1 soal itu minus 1, kalau ada 4 soal yang salah berarti 4 kali minus 1, jadi minus 4. Nah, kita coba isi misalnya sisanya itu salah semua nih, ya kan? Baru kita hitung, ini 11 kali 4 kali 5 sama kayak tadi ya, 12 kali 4 kali 2. Kita kurangi nih minusnya berapa. Karena minus 1 berarti kita tinggal jumlahin aja ini, 4 dijumlahin nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 4 kali 5, 20, tambah 3 jadi 26. 26 kali minus 1 minus 26 ya. Jadi ini ditambah ini baru dikurangi 26 poinnya. Jadi hasilnya 290. Ini ada di bawah batas nilai yang aman tadi, tapi masih di atas nilai tengah tadi yang kita hitung. Gitu teman-teman ya. Kalau gimana kalau misalnya ternyata aku pengen dapat nilai yang aman tadi ya, yang 316 ini, tapi meskipun minus kita masih tetap dapat nilainya tuh yang aman gitu. Berarti teman-teman harus naikin ininya nih yang benernya gitu aja sih. Jadi apa ya, meminimalisir jawaban yang salah. Tapi menurut aku ya yang tadi 316, jadi kalau misalkan emang ragu-ragu menurut aku jangan diisi karena ada sistem minus. Tapi kalau misalkan teman-teman punya keyakinan gitu ya, enggak kok ini pasti bener bisa kok gitu jawabannya ya udah boleh diisi gitu ya. Cuma strateginya memang lebih baiknya nggak diisi kalau ada sistem minus dan kitanya ragu gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk SIMAK UI, semoga mungkin teman-teman jadi kepikiran gitu nanti strateginya gimana. Apalagi ini kan 105 soal ya, nanti kan udah ada nih waktunya sekian menit. Jadi teman-teman bisa coba untuk menstrategikan aja manajemen waktunya gitu ya. Oke, itu untuk SIMAK UI 2022. Sekarang kita cek untuk UTMBK IPB. Nah, kalau UTMBK IPB teman-teman ini baik yang sarjana maupun yang vokasi sama ya sistem penilaiannya ya. Nah, kalau di UTMBK IPB soalnya itu hanya ada totalnya 25 soal, terdiri dari, ini masih prediksi ya teman-teman ya, PG-nya itu ada 20 soal dan isian singkatnya itu ada 5 soal. Oh ya, kalau misalnya yang tadi SIMAK UI itu kan tipe soalnya bisa kita bilang TKA-nya mirip UTBK gitu ya, cuman TKD-nya kan beda sama TPS-nya UTBK. Terus tingkat kesulitan soalnya juga pasti lebih susah yang SIMAK UI. Nah, untuk UTMBK IPB ini bahasanya tuh adalah materinya TPS HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi TPS-nya ini beda sama TPS UTBK. Kalau misalkan teman-teman mau tahu tentang TPS HOTS itu seperti apa, bisa tanya mungkin ke kakak kelasnya yang lagi di IPB sekarang ya, atau alumninya. Jadi ini mirip banget sama mata kuliah computational thinking gitu. Intinya kita disuruh untuk berpikir secara logis dan ya soalnya tuh tidak semudah yang kita pikirkan meskipun TPS gitu ya, tapi ini TPS-nya TPS HOTS. Oke? Nah, sistem penilaiannya dari 25 soal itu untuk yang PG ya, ketika benar teman-teman akan dapat poinnya itu 100%. Sebetulnya pembobotannya kita belum tahu secara resminya nih dari IPB, dia cuman
kasih tahu kalau benar itu 100%, kalau salah itu minus 25%, dan kalau kosong itu 0. Tapi untuk isian singkat itu nggak ada sistem minus, jadi 100% aja untuk yang benar, kalau yang salah ataupun kosong itu 0 ya. Nah, kalau kita hitung, nah berarti nilai terendahnya itu kan 0 ya, kalau misalkan semuanya kosong nggak diisi gitu ya. Tapi ini teman-teman, nilai terendah juga sebenarnya bisa minus sih kalau teman-teman nih PG-nya salah semua. Misal ya, salah semua berarti minus 25% dikali 20 soal, berarti kan berapa tuh? Minus 5 ya. Jadi nilai terendahnya kemungkinan bisa minus 5 kalau PG-nya salah semua ya. Tapi kalau misalkan teman-teman kosongin semuanya, dua-duanya ya, PG dan isian, berarti 0 gitu ya. Berarti ini bisa 0, bisa minus 5 tadi ya. Oke. Terus untuk nilai tertingginya, nah kalau misalkan semuanya benar, PG benar, isian benar, berarti kan 25 dikali 100% aja ya, berarti 25 gitu kan skor paling tingginya. Kita ambil nilai tengahnya 25 dibagi 2, 12,5. Kalau kita kasih 75%-nya dari 25 berarti 18,75 nih skor yang aman gitu ya untuk memilih semua jurusan mungkinnya di IPB. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, karena tadi ada PG ada isian singkat ya cuma 2, berarti kita coba ambil setengah-setengah dulu nih ya. Kalau PG-nya kita jawab 10 benar, terus isian singkatnya kita jawab 3 benar. Berarti kan 10 tambah 3 ya 13 dikali 100%. Berarti 13 kan? 13 itu lebih besar dari 12,5 atau nilai tengahnya tadi. Ini ya batas ya KKM-nya lah gitu ya. Tapi belum masuk nih untuk nilai yang minimal yang idealnya tadi. Kan ini 18,75 ya, jadi masih jauh. Oke, coba kita sekarang ganti lagi. Nah, kita tambahin PG-nya, mungkin kayaknya kita harus nyampe ke 16 deh. Kalau 16 ditambah 3 berarti kan 19 kali 100%, berarti 19 itu di atas nilai minimal yaitu 18,75 tadi ya. Jadi ini dihitung 75% dari total soal ya. Oke, nah kalau misalkan ada yang salahnya gimana Kak? Ya kalau ada yang salahnya kita tulis di sini, berarti ini dikurangi minusnya kan ya. Kalau yang isian singkat kan kita nggak hitung, karena kalau isian singkat salah pun dia 0, jadi nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang PG kalau ada yang salah maka kita minusin nih. Berarti ini 4 dikali 25% ya. Berarti ini dapat 1 jadi minus 1, jadi 18. Nah kalau 18 kan dia kurang dari 18,75 yang ini ya. Nah kurang dari sini tapi dia masih di atas nilai tengah tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi mungkin untuk UTMBK IPB isian singkat menurut aku mending diisi semua aja, nggak apa-apa ya, karena dia kalau salah juga nggak ada minus. Tapi untuk PG-nya hati-hati, PG-nya ini ada minusnya juga ya, makanya mungkin kalau untuk PG teman-teman harus lebih teliti juga ngerjainnya gitu ya, karena mungkin takutnya menjebak soalnya dan lain sebagainya. Sayang banget gitu ya, ini juga soalnya tuh cuma 25 dan kalau nggak salah seingatku waktunya tuh cuma 60 menit. Bayangin nggak tuh ya, ada 25 soal dalam 60 menit. Berarti satu soalnya teman-teman mungkin ngerjainnya ya 2 menitan gitu kan, 2 menit lebih tapi nggak nyampe 3 menit juga mungkin ya. Jadi teman-teman nih yang isian singkat terserah itu diisi aja nggak apa-apa, tapi untuk PG harus dipikirkan matang-matang karena semakin banyak teman-teman salah, minusnya juga bakal semakin besar gitu ya. Dan ini juga karena soalnya sedikit, jadi kalau salah satu aja udah turunnya tuh gede banget gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk mandirinya IPB atau UTMBK IPB. Tapi jangan khawatir teman-teman, baik di SIMAK UI maupun di UTMBK IPB ya, skor minimal ini atau skor ideal ini juga kadang akan terpengaruh dengan banyaknya peminat di jurusan yang teman-teman pilih. Jadi kalau misalkan jurusannya rame, bisa persaingannya lebih ketat lagi gitu. Oke? So itu dia teman-teman ya untuk sistem penilaian dari UTMBK IPB dan juga SIMAK UI, termasuk kira-kira tadi berapa sih minimal soal yang bisa kita jawab benar untuk bisa lolos di mandirinya UI dan juga IPB. Semoga membantu kalian, and see you on the next video.